Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Saya ke Bang Andre. Tadi pertanyaan terputus ya, pertanyaan menggantung sengaja yang memang kita simpan untuk di segmen ini. Bang Andre, begini, artinya ketika tadi malam sempat tidak ada pergolakan yang terjadi gitu ya antara para ketum parpol dalam Kimplas ini mengenai PDI Perjuangan. Apakah memang mereka ini juga solid jika sah-sah saja mereka menerima PDI Perjuangan bergabung, atau sebenarnya tidak sepakat? Syera sama Maria ya, situasi saat ini sangat kondusif, sangat solid dan sangat guyup ya. Kita lihat menjelang pelantikan Pak Prabowo, insya Allah 2 hari lagi ya, hari Minggu ya, situasi politik Indonesia sangat sejuk dan sangat guyup ya. Bahkan saya ingin sampaikan, pelantikan Pak Prabowo di tanggal 20 Oktober nanti akan dihadiri secara langsung oleh 21 kepala negara yang sudah mengkonfirmasi ke Sekretariat Jenderal MPR. Di luar 21 kepala negara masih ada Menteri Luar Negeri, Wakil Perdana Menteri, ya, dan utusan khusus dari berbagai negara. Jadi hampir kalau tidak salah 35 negara yang mengkonfirmasi hadir, di mana 21-nya adalah kepala negara langsung. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa pelantikan Pak Prabowo ini pelantikan terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Bagaimana negara-negara sahabat kita menghargai pelantikan Pak Prabowo ini sebagai calon presiden Indonesia yang terpilih dengan suara terbanyak dalam pemilihan demokratis di dunia, ya. Dan saya ingin tegaskan sekali lagi, situasinya sangat kondusif saat ini, ya. Partai koalisi sangat solid, suasananya sangat rukun, guyup, penuh semangat kebersamaan dan penuh semangat untuk segera bekerja setelah Pak Prabowo nanti dilantik. Dan kami juga punya hubungan yang baik dengan teman-teman PDI Perjuangan. Kami meyakini apakah posisi PDI nanti di dalam atau di luar, teman-teman pasti akan memberikan dukungan kepada program-program yang baik terhadap Pak Prabowo. Itu keyakinan kami. Jadi menurut saya situasi sekarang ini sangat-sangat kondusif, ya, sangat-sangat guyup dan benar-benar dinanti-nanti oleh rakyat. Saya yakin nanti setelah Pak Prabowo keluar dari gedung MPR pelantikan itu, mungkin ratusan ribu rakyat menunggu Pak Prabowo di pinggir jalan, menanti Pak Prabowo. Hari itu adalah hari pestanya rakyat Indonesia. Hari rakyat Indonesia bergembira menyambut pemimpin baru yang insya Allah akan membawa Indonesia ke zaman keemasan. Jadi kita tidak ada situasi-situasi yang disebutkan Mas Nyarwi tadi. Yang ada sekarang semangat kebersamaan, semangat gotong royong, semangat yang sangat guyup untuk menunggu pelantikan Pak Prabowo. Seperti itu. Oke, guyup dan juga kondusif katanya Mas Nyarwi. Kalau dilihat 2 hari lagi paling tidak ya kita akan sampai di titik itu pelantikan Presiden dan juga Wapres terpilih. Akankah kemudian sikap PDI Perjuangan juga akan kita lihat di 2 hari terakhir ini atau justru nanti setelah 20 Oktober? Ya, tentu dinamika 2 hari terakhir ini terus terjadi, Maria, Syira. Tetapi pertanyaannya kan yang jadi pertanyaan ya, selama ini kan komunikasi masih berlangsung kan? Betul. Kemarin ada Mas Pram diutus, berikutnya Pak Ahmad Basara kan gitu kita lihat. Pasti akan terus terjadi komunikasi. Nah, yang orang sering nunggu itu kan kapan Bu Mega dengan Pak Prabowo ketemu kan gitu. Saya kira tidak ada kalau sampai hari ini ya, apa sih alasan mendesak dalam artian ya terkait dengan koalisi partai politik dan juga formasi kabinet yang menjadikan Pak Prabowo dengan Bu Mega harus ketemu, kan tidak ada. Dalam waktu dekat ya. Kan tidak ada. Secara politik maksudnya gini, keduanya dalam berkompetisi ini sudah selesai, gitu ya? Relasi personal tidak ada masalah kan. Posisi gitu. Mbak Puan di DPR juga sudah menjelaskan. Mbak Puan juga sudah. Terus apa pertanyaannya, kan nggak ada kan gitu. Apakah PDI Perjuangan juga misalnya harus bergabung? Tidak juga ada kewajiban begitu kan gitu. Karena kan artinya tidak ada kebutuhan. Tapi kan ingin merangkul semuanya Pak Prabowo. Ya merangkul kan dalam artian kalau kita lihat kan tidak harus kemudian dieksekutif kalau mau. Dan sebenarnya PDI Perjuangan saya kira juga harus mempertimbangkan dalam demokrasi itu dibutuhkan secara simbolik ya partai-partai yang di luar gitu. Berada ya. di luar. Iya, di luar. Artinya sebenarnya mundurnya ini lebih kepada posisinya PDI Perjuangan ke depannya itu artinya. Ya, saya kira itu juga menjadi pertimbangan penting bahwa tidak ada oposisi di Indonesia dalam sistem pemerintahan presidensial. Boleh-boleh saja ada pemahaman seperti itu, tetapi kemudian publik itu kan membutuhkan representasi. Siapa sih yang terrepresentasikan? Nah, selama ini kan
semua partai bergabung semua kan ke eksekutif dalam konteks ini ya, pemerintahan Pak Prabowo. Nah, saya kira masyarakat juga masih ada gitu loh, perlu gitu ya, secara simbolik ya, partai yang tidak katakanlah di panggung eksekutifnya itu bergabung dalam pemerintahan Pak Prabowo gitu loh. Dalam konteks hari ini ya, tentu dinamika akan terus terjadi kan gitu. Nah, saya kira positioning PDI Perjuangan dan PDI Perjuangan itu dalam beberapa fase ya, dari mulai 99 sampai hari ini kalau kita lihat, itu kan kalau dia ada di luar pemerintahan eksekutif, itu lebih kelihatan menonjol karena panggungnya sangat lebar. Panggungnya kan lebar sekali kan gitu. Ibaratnya ini sebuah panggung, ini crowded banget yang ada di Pak Prabowo. Nah, ini yang di luar ini kosong nih. Kan gitu, yang di luar itu kosong. Nah, saya kira butuh ada yang mengisi, dan di situ PDI Perjuangan secara simbolik menurut saya penting juga. Kalau dibahas Bang, plus minusnya deh kalau kemudian PDI Perjuangan berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Ya, pertama begini, kalau dia di dalam pemerintahan Pak Prabowo tentu ada positifnya ya. Positifnya jaminan stabilitas politik itu luar biasa. Artinya kuat sekali ya, itu satu. Terus yang kedua, ya tentu saja kalau bicara positifnya lagi, itu kan ini sama-sama partai yang basis ideologinya mirip. Yang artinya visi misi yang dirancang Pak Prabowo itu saya kira istilahnya dalam arti mengartikulasikan, mewujudkan, itu semangatnya itu jauh lebih gede gitu loh. Tetapi apakah itu dilakukan harus dengan menarik PDI Perjuangan, kan itu pertanyaannya. Apakah itu bisa nggak cukup dengan misalnya timnya Pak Prabowo nanti menteri-menteri ini gitu ya, itu begitu solid, dibuat bekerja sinergis, inklusif, lintas sektoralnya kerjanya bagus gitu, itu apa nggak cukup? Itu kan bisa aja dilakukan kan gitu. Nah, tetapi negatifnya kan juga bisa, baik mungkin bisa aja ya ke PDI Perjuangan misalnya, ini kan partai besar, orang kan bisa aja berpikir, nah partai besar kok masih di bawah bayang-bayang Pak Prabowo, ini sebenarnya ketua kan Bu Mega ini juga tokoh besar, ini orang akan berpikir begitu. Menang pemilu lagi kemarin pilih. Ya seperti itu. Belum lagi, lah nanti yang mewakili masyarakat yang masih punya harapan suara kritis lah ini. Katanya wong cilik dan sebagainya, karena dalam beberapa hal kan kadang-kala wong cilik juga terus tertinggal ya, tidak semua 100% terangkat. Mas gitu. Nyarwi, kita merangkum apa yang sempat disampaikan oleh dari anggota PDI Perjuangan ya, dari kader-kader PDI Perjuangan yang sempat menyatakan beberapa kali gitu ya, kalau misalnya memang mereka posisinya di luar, tetapi juga tidak akan mengganggu dari pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, artinya apa yang bisa diolah begitu dengan kata-kata seperti itu? Artinya secara mendukung tidak kritis banget lagi seperti PDI Perjuangan gitu. Ya, memang demokrasi Indonesia itu unik ya. Sir Hasan sama Maria. Saya tuh kadang melihat ya, bahkan ke depan, seringkali kalau memang orang sering menghindari oposisi, tapi kalau kita pakai istilah itu secara akademik ya, PDI Perjuangan itu bahkan dalam konteks pemerintahan Pak Prabowo ke depan, itu bisa, ini namanya kontradiksi interminis ya, bisa menjadi aktor atau komunitas yang oposisi tapi loyalis. Kebayang nggak? Dia bisa oposisi, tapi sesungguhnya sangat loyal. Kalau oposisi tujuannya kan kadang-kala asal-asal oposisi kan gitu. Ini saya kira menurut saya ada kepentingan besar yang menyatukan Pak Prabowo, Bu Mega dan visi ini yang bicara negara bangsa, masa depan Indonesia 445. Itu semua sudah sepakat. Ya jadi oposisi ya bisa aja dalam artian terus ya ini bagian demokrasi, tapi tidak mungkin menabrak visi besar yang mereka sudah sepakat, kan gitu. Nah, hal seperti ini yang saya bilang bahwa PDI Perjuangan saya kira sangat paham soal ini, makanya itu berbeda gitu ya. Tetapi partai yang lain gimana? Apakah yang bergabung dengan Pak Prabowo juga enggak? Saya kira juga paham karena ini butuh yang bekerja kan gitu. Dan itu uniknya Pak Prabowo di sini ya, mengkonsolidasikan kan gitu. Semuanya. Kalau Pak Prabowo-nya masih besar tapi nggak ada yang bekerja mewujudkan bareng-bareng, ya gimana? Apanya kan gitu. Jadi sama-sama, makanya ini demokrasi Indonesia yang unik di sini. Kali ini ya. Gitu. Oke, saya langsung mau ke Bang Andre. Bang Andre, kalau tadi kita lihat apa yang disampaikan oleh Mas Nyarwi, artinya paling tidak kemungkinan nanti ya kalau kita melihat pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo ini diprediksi akan terjadi usai pelantikan. Seberapa tepat prediksi itu, Bang? Ya, sekali lagi, wallahu a'lam ya, karena itu adalah Pak Prabowo dan Bu Mega yang mengetahui. Yang jelas situasi kondisi sangat guyup. Saya kebetulan beberapa hari ini berkeliling bersama pimpinan MPR sebagai sekretaris fraksi MPR RI. Saya dari fraksi Gerindra mendampingi ketua MPR dan juga para wakil ketua MPR untuk berkeliling bertemu dengan mantan presiden dan mantan wakil presiden, mengantarkan undangan
untuk pelantikan Pak Prabowo. Intinya apa? Situasi sangat guyup dan sangat kondusif. Masih fokus di sana ya. Sangat adem itu loh. Dan juga saya lihat saya saja Maria Syera sekarang banyak dihubungi oleh masyarakat di Sumatera Barat yang ingin langsung datang ya menyaksikan pelantikan Pak Prabowo Subianto. Saya meyakini nanti akan menyemut itu masyarakat menunggu Pak Prabowo di luar gedung MPR ya. Jadi menurut saya ini adalah pelantikan presidennya rakyat yang akan bekerja untuk kepentingan rakyat dan bersama-sama dengan rakyat membangun Indonesia yang lebih baik. Jadi saya rasa ya kebersamaan dan semangat gotong royong ini kita harus jaga. Semangat yang sekarang lagi situasi lagi guyup dan adem ayem ini harus kita jaga bersama. Dan kami meyakini teman-teman PDI Perjuangan tentu akan berjuang bersama-sama kita semua untuk membangun bangsa dan negara apapun posisinya nanti. Mau di dalam, di luar, tentu kita akan bergotong royong, bergandengan tangan demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Itu yang paling penting. Ya. Baik, Bang Andre begini dong, di spill sedikit saja Bang Andre. Kalau misalnya terjadi pertemuan, apa yang akan terjadi? Kemudian apa yang akan dihasilkan? Kemarin Bang Dana juga sempat kita tanyakan mengenai ini. Kemudian kalau misalnya tidak jadi pertemuan atau pertemuannya nanti setelah 20 Oktober, apa kemudian hasilnya juga seperti apa begitu? Saya nggak bisa berandai-andai. Sekali lagi ini adalah Pak Prabowo dan Bu Mega yang tahu. Jadi kita tidak usah berandai-andai. Sekarang tugas saya sebagai anggota MPR RI, hari ini kita melakukan gladi kotor untuk persiapan pelantikan presiden, besok gladi bersih, dan insya Allah mohon doanya seluruh rakyat Indonesia agar pelantikan presiden Republik Indonesia yang ke-8, Pak Prabowo Subianto, insya Allah tanggal 20 Oktober jam 10 pagi akan berjalan dengan lancar dan aman saja, karena sekali lagi ada 21 kepala negara dan banyak putusan dan menteri luar negeri yang hadir. Jadi mungkin ada 35 negara yang akan hadir, sahabat-sahabat kita untuk menyaksikan langsung pelantikan Pak Prabowo. Jadi situasinya sangat baik, kondusif, mohon doanya. Amin. Iyalah, fokus pelantikan tinggal 2 hari lagi. Rakyat akan berpesta menyambut presiden baru Prabowo Subianto. Iya, tapi sebenarnya sih kayaknya akadnya sudah tinggal resepsi aja pertemuan Pak Prabowo dan juga Mega. Makanya ini ya. Jadi masyarakat sebenarnya menanti-nanti spill-spill seperti apa, tapi belum didapat ya udah nggak apa-apa. Kita tunggu aja ya apakah pertemuannya sebelumnya atau setelah ya pelantikannya. Dan sayang sekali ya hingga akhir diskusi kami perwakilan dari PDI Perjuangan belum bisa bergabung ya. Terima kasih banyak Mas Nyarwi. Mas Nyarwi, terima kasih. Bang Andre, terima kasih. Mas, terima kasih. Terima kasih. Kami akan jeda dulu pemirsa saat lagi. Assalamualaikum. Apa Indonesia Bagian kembali untuk Anda tetap bersama kami. Waalaikumsalam.